tiap malam suka kecium bau nggak enak. Terus mereka nemuin apa? Mereka nemuin selamat datang di catatan terakhir. Cerita yang seharusnya tak pernah didengar. Lu pernah bayangin gak tinggal di rumah yang kelihatannya itu biasa aja, tapi ternyata di dalamnya ada sesuatu. Hah? Sesuatu? Sesuatu apaan anjir? Ada mayat yang disimpan bertahun-tahun. Hah? Disimpan? Bertahun-tahun? Iya. Jadi ini beneran kejadian ya. Oke, sebelum aku lanjut ke ceritanya, buat lu semua yang suka dengan konten kita, jangan lupa terus dukung kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Biar kita lebih semangat lagi untuk memberikan cerita-cerita yang menarik. Dan buat lu yang punya cerita serem juga, yang mau kita ceritain di sini, bisa langsung DM kita. Pada tahun 2012 di Bandung, ada seorang pria namanya nggak dipublikasiin. Jadi dia tuh tinggal sendirian di rumah yang besar peninggalan keluarganya. Dan tetangganya bilang dia tuh orang yang pendiam, jarang keluar rumah, udah gitu sopan lagi. Berarti nggak ada yang curiga sama sekali ya? Awalnya sih nggak, tapi yang aneh tiap kali ada keluarga yang datang ke rumah itu tuh mereka nggak dibolehin masuk ke satu ruangan. Dan satu lagi, ada halaman belakang yang katanya udah dijadikan makam ibunya. Hah? Makam ibunya? Jadi ibunya tuh meninggal, tapi dikubur di halaman sendiri? Nah, di situ awal mula kecurigaan muncul. Tetangganya tuh kayak ngerasa aneh gitu, karena tiap malam suka kecium bau nggak enak, kayak bau-bau apa gitu ya kan. Tapi nggak jelas sumbernya. Sampai pada akhirnya ada saudara jauh yang datang dan maksa masuk ke ruangan yang dilarang itu. Jadi mereka masuk ke ruangan itu. Terus mereka nemuin apa? Mereka nemuin mayat. Mayat ibunya sendiri yang disimpan di dalam peti kayu di ruang tamu. Hah? Astaga, berarti makam yang di halaman belakang itu Kosong dan bohongan. Dia tuh bikin seolah-olah ibunya dikubur di situ, padahal mayat aslinya diawet-awetin sendiri di dalam peti itu. Ih, itu udah gak waras gak sih? Tapi kenapa dia simpan mayat ibunya? Jadi dia nih ngaku dia nggak tega kehilangan ibunya, dia nggak sanggup. Sejak ibunya meninggal, dia taruhlah jenazah ibunya di ruang tamu. Dia bersihin setiap hari, bahkan diajak ngobrol, kayak ngobrol sama orang yang masih hidup, kayak berasa ibunya masih hidup aja gitu. Ih, gila, serem banget cok. Jadi itu selama bertahun-tahun? Selama 3 tahun, dan selama itu juga dia bikin nisan palsu, tanam bunga, biar apa? Biar warga nggak curiga. Tapi tetap aja ada yang nggak bisa disembunyiin. Apalagi tuh bau-bau kematian ya kan. Sering kan dengar pepatah yang katanya sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Ini tuh bukan cuma cerita serem ya, tapi juga tragis. Tragis banget sih menurut gue. Apa dia nggak kebauan ya? Apa dia nggak takut gitu? Apa dia nggak ngerasa berdosa? Adalah. Dan yang paling merinding tuh di sini waktu polisi datang dan buka peti itu tuh, katanya emang ada sisa-sisa bunga melati, kayak yang digantiin rutin gitu, digantiin setiap hari. Berarti bener kan? Dia beneran ngerawat jenazah itu kayak orang yang masih hidup. Dah buset, ini tuh kayak campuran antara cinta, delusi, dan horor banget. Makanya kadang rumah yang kelihatannya tenang-tenang aja bisa menyimpan cerita gelap yang tidak bisa terungkap.